Oke, selamat berjumpa kembali dalam kuliah daring. Kali ini saya I Gusti Ngurah Sudisma dari Kedokteran Hewan Udayana akan menyajikan materi kuliah ilmu kealaman dasar. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah daring pertemuan ke-9, yaitu populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi dan komunitas makhluk hidup dalam pembahasan kali ini, materi dan indikator capaian pembelajarannya adalah 1. Dapat menjelaskan populasi dan komunitas makhluk hidup, kemudian menjelaskan berbagai bentuk ekosistem alami, menjelaskan aliran energi dan materi dalam ekosistem alami, menjelaskan macam-macam bentuk pola kehidupan. Kita mulai dengan ekologi. Ekologi terbentuk dari kata oikos dan logos. Oikos itu berarti tempat tinggal, logos berarti ilmu. Jadi ilmu mengenai tempat tinggal makhluk hidup. Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, ahli biologi Jerman tahun 1869. Jadi ekologi definisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi boleh dibilang adalah ekologi adalah ilmu lingkungan, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitar. Jadi ekologi berisi tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Kemudian komponen-komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Nah, analisis ekonomi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian dan kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, ilmu ekologi ini sangat penting diketahui oleh seluruh umat manusia yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan, pengamanan, kelestarian, dan kedamaian hidup manusia di muka bumi ini. Ekologi adalah ilmu yang bersifat interdisipliner dari berbagai disiplin ilmu untuk mengukur dan menilai perubahan dan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem agar manusia dapat mengelola ekosistem untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi biar survive manusia itu bisa kelangsungan hidupnya di muka bumi itu bisa eksis, bisa berkelanjutan terus, bisa damai, bisa sejahtera. Dasarnya adalah ekologi, ilmu ekologi. Prinsip dasar ilmu lingkungan atau ilmu ekologi ini adalah manusia pada hakikatnya adalah bagian dari lingkungan alam, ekosistem di mana dia hidup. Jadi manusia sebagai bagian dari lingkungan di mana dia hidup, bahkan manusia sebagai sentral, pusat dari hubungan ekosistem di mana manusia itu hidup. Nah, dalam ada falsafah Trihita Karana. Tri 3, hita adalah kebahagiaan karena penyebab. Jadi 3 penyebab terciptanya kebahagiaan adalah falsafah melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan. Menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yaitu hubungan dengan sesama manusia, interaksi antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, dengan tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk lain, dan juga lingkungannya, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi ilmu ekologi sesungguhnya semangatnya sudah ada sejak zaman dulu, jauh sebelum ditemukannya kata atau istilah ekologi ini.
Jadi ekologi apabila kita ingin menanggulangi permasalahan lingkungan, maka kita perlu terlebih dahulu memahami sistem lingkungan di mana kita berada. Jadi manusia sebagai sentral ini harus mengetahui bagaimana sistem lingkungan di mana dia berada sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Jadi manusialah sebagai sentralnya. Manusia, hubung manusia dengan manusia, manusia dengan alam, tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Begitu juga manusia dengan Tuhan yang kita kenal dengan Trihita Karananya. Ekologi juga berhubung erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu yang dimulai dari individu, yaitu satu individu ini, kemudian individu-individu yang sama membentuk populasi, populasi membentuk komunitas dari berbagai populasi, lebih dari 2 populasi membentuk komunitas, kemudian komunitas dengan lingkungannya kita sebut dengan ekosistem, kemudian tempat hidupnya di bumi disebut bioma dan biosfer yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan untuk kelangsungan hidup semua makhluk dan juga kelangsungan kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya. Kita pahami dulu organisasi hidup yang paling kecil, yaitu organisme, yaitu suatu zat hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Kemudian ada individu. Individu itu adalah organisme tunggal seperti seekor tikus, sebatang pohon jambu, seorang manusia. Itulah individu. Kemudian kelompok organisme yang sejenis, jadi individu-individu yang sejenis yang hidup dan berbiak pada suatu daerah tertentu itu disebut dengan populasi. Kemudian kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya itu disebut dengan komunitas. Ekosistem, kemudian lebih tinggi lagi, lebih kompleks lagi adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan biotik dan abiotik. Jadi kata kuncinya adalah antara organisme, lingkungan biotik dan abiotiknya merupakan satu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh. Itu disebut dengan ekosistem. Tempat tinggal logaritma hidup di bumi disebut dengan habitat, bioma, dan biosfer. Individu, kalau kita memahami tentang individu, gimana sih sesungguhnya individu itu yang tadi makhluk hidup secara utuh itu dalam mempertahankan hidup. Jadi individu itu pasti akan berusaha mempertahankan hidupnya. Setiap jenis individu dihadapkan pada persoalan terkait dengan lingkungan. Jadi berbagai macam lingkungan di mana dia berada dalam mempertahankan hidupnya, suatu individu itu akan menghadapi permasalahan lingkungan yang berbeda-beda. Ada lingkungan yang panas, dingin, ekstrim, dan lain sebagainya, angin kencang, dan lain sebagainya. Individu akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekitarnya itu. Jadi kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik disebut dengan adaptasi. Jadi perubahan setiap lingkungan itu menyebabkan individu terus melakukan adaptasi untuk dapat hidup survive di muka bumi ini. Contoh yang paling nyata sekarang ini adalah COVID-19. Jadi kumannya terus melakukan adaptasi, melakukan perubahan. Mereka tiada lain tujuannya adalah untuk melakukan adaptasi, untuk melakukan kelangsungan hidupnya, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Begitu juga manusia selalu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, beradaptasi untuk kelangsungan hidupnya. Individu dalam melakukan adaptasi itu ada adaptasi morfologi, yaitu menyesuaikan bentuk tubuh untuk kelangsungan hidup. Contohnya gigi-gigi khusus itu. Gigi hewan karnivora ada 4 gigi taring yang besar dan runcing untuk menangkap mangsanya karena dia memakan daging. Jadi pasti
Gigi-giginya tajam, rancingnya taringnya besar dan runcing. Gigi geraham dan ujung yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Kemudian ada paruh burung elang, paruh yang kuat dengan rahang atas yang melengkung dan ujungnya tajam, fungsi paruh untuk mencengkram korban. Itu adalah adaptasi morfologi. Kemudian ada moncong terenggiling, punya moncong panjang dengan ujung mulut kecil untuk mengisap semut dari serangga, lidah panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan jauh keluar mulutnya untuk menangkap mangsanya. Jadi untuk kelangsungan hidupnya. Ada daun tumbuh-tumbuhan yang membuat corong, jadi menggelincirkan serangga yang hinggap masuk di daun. Kemudian akar tumbuhan di gurun yang kuat panjang untuk menyerap air yang dalam di dalam tanah. Akar hawa pada bakau itu untuk bernapas, untuk kelangsungan hidup. Kemudian ada adaptasi fisiologi, yaitu menyesuaikan fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya, seperti kelenjar bau. Jadi musang itu akan mensekresikan bau busuk manakala dia menghindarkan diri dari musuhnya untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian kantong tinta, cumi-cumi dan gurita akan mengeluarkan tinta disemprotkan dalam air sekitar sehingga musuh tidak dapat melihat mereka bisa terlindungi. Mimikri kadal, kulit kadal berubah warna untuk melindungi dirinya dari kejaran atau ancaman musuh yang mau memakan. Kemudian ada adaptasi likah laku, yaitu adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Ada perubahan tingkah laku, ada yang pura-pura tidur atau mati. Seekor tupai Virginia itu biasanya tidur pura-pura mati manakala didekat oleh seekor anjing. Ada yang migrasi, jadi pindah. Ada ikan yang menjelang bertelur sampai punya anak dari laut, dia bermigrasi ke air tawar, setelah agak besar dia kembali ke laut. Jadi COVID-19 juga seperti itu sesungguhnya, dia melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidup setiap individu. Manusia juga beradaptasi, kemudian ikan, tupai dan lain sebagainya, semua akan melakukan adaptasi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian populasi, yaitu kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berbiak pada suatu daerah tertentu. Dia juga akan mengalami perubahan. Jadi ukuran populasi berubah sepanjang waktu, disebut dinamika populasi. Jadi perubahannya ini bisa, kecepatan perubahan populasi itu sangat berbeda-beda. Kemudian beberapa faktor penyebab dari alam, bencana alam, kebakaran, serangan penyakit, dan dari manusia. Ini pohon ditebang habis, jadi populasi pohon akan bisa menurun, bahkan sampai habis atau punah. Hewan diambil oleh manusia dan lain sebagainya. Jadi populasi itu ukurannya berubah sepanjang waktu sesuai dengan perubahan tingkat keseimbangan daripada populasi itu. Populasi sangat ditentukan oleh laju kelahiran, laju kematian, dan lain sebagainya. Atau ada juga disebabkan oleh organisme yang bergerak seperti manusia dan hewan, jadi mengalami migrasi. Jadi migrasi ke kota, jadi populasi manusia di kota akan padat, akan banyak, begitu juga sebaliknya. Migrasi hewan ke daerah-daerah tertentu, jadi menentukan karakteristik dari populasi itu. Komunitas yaitu kumpulan dari berbagai populasi, jadi populasi hewan sejenis individu itu membentuk populasi, kemudian beberapa populasi itu membentuk komunitas. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi itu. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Jadi sudah mulai mengalami interaksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan individu dan populasi. Kemudian ada ekosistem, tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh. Ini sudah antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan biotik dan abiotik. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Dan interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem.
Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, yang biasanya inilah tumbuhan hijau, baik rumput, semak maupun pohon besar. Kemudian ada konsumen itu ada herbivora, karnivora tingkat 1, 2 dan seterusnya. Dan omnivora ada detrivorous sebagai pemakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati, dekomposer, pengurai. Nah, ini adalah contoh ekosistem danau yang terdiri dari air, kemudian ada ikan, ada tumbuhan hijau dan lain sebagainya, ada cacing, kemudian ada penyu, dan selanjutnya ini disebut ekosistem danau, antara interaksi antara lingkungan biotik abiotik dengan hewan dan daerah sekitarnya. Ini membentuk suatu ekosistem, ini ekosistem danau. Jadi di sini ada produsen, yaitu tumbuhan hijau, yang dalam hal ini ada tumbuhan hijau di sini. Kemudian tumbuhan hijau selalu mendapatkan sinar matahari panas, melakukan fotosintesis, menghasilkan energi yang dimakan baik oleh ikan-ikan yang ada di dalam ini, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam danau, oleh hewan. Kemudian ada konsumen herbivora yang memakannya, ada juga karnivora dan omnivora. Kemudian ada detrivorous, satu pemakan organisme mati. Kemudian ada dekomposer, pengurai. Setelah diuraikan menjadi unsur-unsur hara, kembali diserap oleh produsen atau tumbuhan hijau. Kemudian tumbuhan hijau menjadi besar, kemudian kembali dimakan oleh produsen, konsumen, herbivora, karnivora, dan omnivora, begitu selanjutnya. Jadi suatu hal yang sangat kompleks, ada interaksi. Yang intinya di sini adalah keseimbangan. Begitu keseimbangan terjadi, ini akan menjadi tatanan yang sangat harmonis. Begitu keseimbangan terganggu, mereka akan menjadi masalah dalam ekosistem tersebut. Komponen ekosistem sesungguhnya ada dua besar, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Biotik itu yang hidup, abiotik mati. Yang hidup itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian yang abiotik, yang mati, adalah air, udara, tanah. Yang ini mengalami interaksi yang sangat kompleks dalam sebuah ekosistem. Seperti tadi, ekosistem danau, ekosistem darat, ekosistem laut, dan lain sebagainya. Fungsi ekosistem ini adalah proses yang dinamis, tapi terus bergerak, tidak akan pernah diam dalam rantai energi, rantai makanan, dalam keseimbangan akan membentuk suatu hal yang stabil. Jadi intinya adalah membentuk keseimbangan sehingga ekosistem ini menjadi stabil. Ekosistem komponen biotik itu ada produsen biotik yang hidup, yaitu kelompok organisme yang mampu memanfaatkan secara langsung energi dari lingkungan abiotik. Produsen terbesar adalah tumbuhan yang mengalami fotosintesis. Kemudian ada konsumen dari kelompok herbivora, konsumen pada tingkat paling bawah, konsumen primer, hingga karnivora tingkat 1, 2 sampai jadi yang pemakan, artinya yang mengkonsumsi produsen itu. Kemudian produsen itu dikonsumsi oleh karnivora dan omnivora dan seterusnya. Kemudian ada detritivor, arti kelompok organisme pemakan detritus atau sisa-sisa bagian tubuh dari tumbuhan atau organisme lain yang mati. Ini ada yang memakannya, disebut detritivor. Kemudian ada dekomposer, kelompok organisme yang menguraikan semua sisa organisme yang mati dan selanjutnya akan diserap, dimanfaatkan oleh produsen kembali. Begitu siklusnya dan seterusnya. Kemudian ada komponen biotik seperti air, udara, tanah, suhu, sinar matahari, garis bintang, angin. Air sebagai pelarut biologis, sebagian besar media berlangsungnya reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup adalah air. Sebagian besar enzim pada tubuh manusia merupakan enzim hidrolase. Jadi peranan air sangat penting sekali dalam proses ekosistem itu. Udara, penyedia unsur paling penting respirasi. Tanah, tempat hidup bagi organisme yang menyediakan unsur-unsur penting, unsur-unsur hara bagi pertumbuhan organisme. Kemudian suhu sebagai syarat diperlukan organisme untuk hidup. Ada yang suhu rendah, tinggi, sedang, dan lain sebagainya. Ada yang menyesuaikan, ada yang hidup pada suhu tinggi, ada yang rendah, dan sedang.
Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu, jadi suhu sangat menentukan. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global. Matahari menentukan suhu, kemudian matahari yang menyebabkan terjadinya fotosintesis pada produsen. Garis lintang, kita bersyukur ada pada garis lintang khatulistiwa, yaitu yang musimnya seimbang, hujan, kemarau, dingin, panas, dan lain sebagainya. Garis lintang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda-beda pula. Macam ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem binaan atau buatan atau terbangun seperti kota, desa, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Ekosistem alami mengalami proses-proses perubahan secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi ekosistem binaan ini adalah campur tangan manusia secara penuh, seperti pembuatan sawah, kota, dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan pengelolaan dan penambahan energi atau materi oleh manusia agar dapat dipertahankan dalam kondisinya yang stabil. Ini adalah biosfer, ada atmosfer, ada litosfer, ada ekosfer, ada hidrosfer. Jadi atmosfer itu adalah ribuan meter di atas permukaan air laut, litosfer beberapa meter di bawah permukaan air, hidrosfer ribuan meter di bawah permukaan air. Jadi lapisan-lapisan biosfer ini tempat hidup dari organisme hidup itu adalah beberapa macam lapis juga. Kemudian lapisan atmosfer bumi. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melindungi planet bumi yang ditahan oleh gravitasi bumi. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi ultraviolet dari matahari, pemanasan permukaan melalui retensi panas yang disebut dengan refleks rumah kaca, dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. Kemudian atmosfer menyediakan gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Jadi atmosfer memegang peranan penting dalam kelangsungan yang melapisi bumi. Jadi gas yang mengelilingi bumi. Jadi ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer seperti ini, melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari, kemudian menyediakan gas-gas untuk kelangsungan hidup di bumi. Ini lapisan atmosfernya. Ada troposfer itu 18 km di atas permukaan air laut, ada stratosfer 15 sampai 50 km di atas permukaan air laut, mesosfer, termosfer, dan eksosfer seperti ini. Kemudian lapisan bumi juga begitu ke dalam ini. Ada yang inner core yang mengandung inti planet ini. Ada yang 1.200 km di dalam ini tebalnya, dan selanjutnya ini adalah lapisan bumi. Jadi yang penting ini adalah lapisan bumi, tempat hidup daripada makhluk hidup yang menyediakan unsur-unsur hara kehidupan sebagai produsen yang beberapa meter di bawah permukaan tanah. Ini disebut dengan lapisan litosfer. Nah, lapisan hidrosfer ribuan meter di bawah permukaan laut. Di sini ada daerah yang dapat ditembus cahaya matahari, melakukan proses disebut daerah apotik. Kemudian daerah apotik tidak ditembus cahaya matahari. Nah, daur hidup, jadi tadi air yang abiotik yang peran penting, yang abiotik dalam ekosistem itu, sesungguhnya air di muka bumi ini tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang jumlahnya, tetap hanya berubah bentuk dan berpindah. Kita bisa bayangkan air di laut kena sinar matahari, kemudian dia akan menguap membentuk awan bergerak membentuk awan yang tebal, kemudian nanti akan turun menjadi hujan, turun di gunung, turun di hutan, turun di daratan, terserap lagi oleh tumbuhan, kemudian masuk ke dalam laut lagi, kemudian ada yang kena sinar di darat, di lautan akan menguap lagi, akan menjadi awan, kemudian begitu selanjutnya. Jadi daur hidup air itu sesungguhnya di bumi adalah seperti itu. Kemudian daur hidup karbon juga seperti itu, mirip dengan
daur hidup air. Jadi dia tidak ada jumlahnya tidak akan berubah sesungguhnya, hanya dia akan berubah bentuk, berpindah tempat dan lain sebagainya. Daur hidup nitrogen juga seperti itu. Jadi ada yang keluarkan dari urin dan feses sapi, kemudian diurai oleh bakteri, kemudian masuk di tanah, kemudian masuk ke laut, kemudian menguap lagi dan lain sebagainya, diserap oleh tumbuhan, dimakan oleh hewan dan manusia juga. Kemudian daur hidup fosfor juga mirip seperti itu. Jadi terus dalam keseimbangan pindah ke laut, kemudian diurai, kemudian diserap oleh tumbuhan dimakan oleh hewan dan seterusnya. Jadi daur hidupnya adalah daur hidup fosfor seperti itu. Daur hidup sulfur juga lebih kurang seperti itu. Kemudian daur hidup energi. Jadi sinar matahari menyinari tumbuh-tumbuhan, menjadi fotosintesis, membentuk O2, kemudian mengeluarkan CO2, kemudian ini dikonsumsi oleh konsumer dan dekomposer, kemudian ini dipecah turun menjadi unsur hara, diserap oleh tumbuhan. Nah, sinar matahari seperti itu terus. Produsen dan konsumen juga seperti itu. Jadi konsumen yang ada di darat, kemudian dari tumbuhan dimakan oleh herbivora, karnivora 1 dimakan karnivora 2, kehidupan pada puncak ini akan mengalami mati di ditropitor, kemudian dekomposer, diurai, kemudian kembali lagi diserap oleh tumbuhan. Di laut juga begitu, oleh fitoplankton, zooplankton, karnivora 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada primary producer, primary konsumen, kemudian konsumer kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Ini adalah dalam bentuk keseimbangan, membentuk rantai jaring-jaring makan. Jadi rantai jaring-jaring makan ini merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sehingga terjadi perpindahan energi dengan pola urutan tertentu seperti tadi itu. Jadi rantai atau jaring-jaring pangan daratan seperti tadi. Jadi ada rumput dimakan oleh marmut, kemudian marmut dimakan oleh burung elang dan selanjutnya. Kemudian burung elang akan meninggal di komposer, kemudian di detripitores, di detripitor dipecah begitu sisa makanan, kemudian diuraikan dari komposer menjadi unsur hara, kemudian lagi diserap oleh tumbuhan. Di laut juga begitu, di danau, di sungai dan lain sebagainya. Kemudian jaring-jaring pangan di perairan juga sama, ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar dan selanjutnya. Nah, dalam proses ini kita mengenal piramida ekologi. Artinya adalah piramida jumlah. Kita lihat dulu, yaitu piramida yang menggambarkan bahwa jumlah organisme pada tingkat tropik pertama lebih banyak daripada organisme tingkat tropik kedua, atau dengan kata lain jumlah herbivora lebih banyak daripada karnivora tingkat 1, karnivora tingkat 1 lebih banyak dari karnivora tingkat 2 dan seterusnya seperti ini. Jadi rumput ini jauh lebih banyak daripada kelinci, kelinci jauh lebih banyak daripada ular, ular jauh lebih banyak daripada burung elang dan sebagainya. Begitu juga yang lainnya, jadi menunjukkan dalam bentuk piramidanya. Piramida ekologi juga begitu, jadi energi dari rumput jauh lebih banyak daripada kelinci, kemudian kelinci jauh lebih sedikit daripada lebih banyak daripada manusia. Membentuk piramida dia. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem itu, karena ekosistem ini bersifat proses yang dinamis, tidak mungkin dia diam, dia akan terus bergerak. Yang terpenting bagaimana menjaga keseimbangannya ini, rantai makanannya ini seimbang. Begitu yang makan jauh lebih banyak daripada yang dimakan, sudah menjadi tidak keseimbangan, atau yang dimakan berkurang, tidak cukup untuk yang memakannya juga
ekosistem ini akan menjadi terganggu. Baik ekosistem darat, ekosistem laut, danau, dan lain sebagainya. Intinya adalah manusia sebagai pusat yang bisa berperan besar dalam menjaga keseimbangan ini. Dia akan bisa merusak atau melestarikan ekosistem itu. Dan intinya adalah ajaran Trihita Karana, keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Jadi keseimbangan ini menghasilkan kestabilan kehidupan di muka bumi kita ini. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang ekologi, ekosistem, populasi, komunitas ini wajib kita pahami dengan baik. Untuk apa? Untuk kita bisa ikut menjaga, melestarikan untuk keberlanjutan kehidupan kita di dunia ini bersama hewan, tumbuhan, dan juga interaksi dengan lingkungan. Jadi intinya adalah keseimbangan ini. Jadi manusialah sebagai pusat dari untuk bisa mengatur keseimbangan ini, baik di darat maupun di ekosistem laut dan yang lainnya. Jadi faktor penentu dampak lingkungan itu sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Apabila terjadi overpopulasi manusia, biasanya di negara-negara sedang berkembang, overpopulasi manusia, jumlah penduduknya jauh lebih banyak, tak terkendali seperti tadi ini, akan jumlah unit sumber daya yang digunakan per orang itu akan jauh meningkat, kemudian terjadi degradasi dan pencemaran sumber daya alam yang digunakan juga akan meningkat, maka terjadilah dampak lingkungan. Begitu juga di negara yang maju biasanya terjadi masalah overkonsumsi. Jadi akan menyebabkan jumlah unit sumber daya yang digunakan per orang juga meningkat, juga akan menyebabkan dampak lingkungan. Oleh sebab itu keseimbangan ini sangat penting kita jaga. Jangan sampai manusia itu rakus berlebihan, eksploitasi berlebihan, karena sesungguhnya dia akan merusak dirinya sendiri untuk jangka panjang, karena dia akan merusak lingkungannya ini. Jadi seperti tadi, ekosistem itu, populasi itu harus dijaga keseimbangannya untuk mencapai kelestarian kehidupan, kedamaian dalam kehidupan. Jadi konsep Trihita Karana ini harus benar-benar terimplementasi dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung dalam kuliah ilmu kealaman dasar selanjutnya. Terima kasih.